Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Salam sehat dan bahagia tentunya. Terima kasih sudah berkunjung kembali di channel kami Solikin Abdullah. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi dan mereview versi update-nya si BUMDes single entry. 2 bulan sebelumnya kita ada berbagi yang si BUMDes single entry tapi di versi 1. Sekarang kita di versi 2. Nah, apa perbedaan-perbedaan atau tambahan fiturnya di versi yang 2.0 ini? Yang pertama, teman-teman, oke, sebelumnya begini. Sebelumnya kita ingin jelaskan karena banyak yang memberikan komentar bahwa di komputernya tidak bisa dijalankan, kan gitu ya. Nah, ini teman-teman Excel murni. Sistem ini murni Excel. Nah, kalau misalkan kita di toolbar atas, teman-teman perhatikan di sini toolbar atas ada si BUMDes single entry. Kita klik di sini akan muncul menu-menu pilihan. Kita menggunakan makro, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini muncul tetapi tidak bisa digunakan, kan gitu, tidak bisa diklik, tidak jalan, berarti ada makro yang tidak jalan. Caranya teman-teman masuk di developer, klik makronya, kemudian enable all macros ya. Terus kami juga nggak muncul developernya. Nah teman-teman, kalau tidak muncul developernya, klik file, option, kan gitu ya. Nah nanti di sini ada custom ribbon. Teman-teman cari di sini ada developer. Kalau centangnya ini kan biasanya belum bercentang. Kalau belum ada centangnya, nanti teman-teman dikasih centang saja supaya muncul di sini, sehingga kita bisa developer, makro, enablekan semuanya. Dan kalaupun masih belum bisa jalan, misalkan karena ada sesuatu yang trouble atau kurang lengkap instalasi di Microsoft Office-nya, kan gitu ya. Nah teman-teman, ini munculkan saja sheet, karena sheet di bawahnya sini kan kita sembunyikan, ada banyak sheet di sini. Jadi nanti masuknya tidak bisa melalui si BUMDes, melalui toolbar di atas, kita masuknya melalui sheet. Jadi caranya file, option, kemudian advance, teman-teman cari show sheet tab itu di display option ya, for this work. Nanti di checklist saja di sini baru oke. Sehingga nanti akan muncul di sini sheet-sheetnya. Oke, kita kembali. Oke, jadi kita akan jelaskan perbedaannya. Saya kira itu. Jadi perbedaannya dari versi sebelumnya dengan versi yang sekarang yang terbaru ya. Di data awal teman-teman bisa lihat di sini kita ada sediakan 6 unit seperti sebelumnya. Nah, tetapi di versi yang 2.0 unit 1 itu khusus untuk perdagangan, karena kita siapkan di situ ada inventory, data pembelian dan data penjualan dari stok barang persediaan untuk unit perdagangan. Kemudian unit 2, unit 3, unit 2 ya, unit 2, 3, 4 dan seterusnya itu terserah sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun di unit 6 tetap dikhususkan untuk BUMDes teman-teman yang khusus melayani atau menjalankan simpan pinjam atau finance ya, microfinance ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua di unit perdagangan kita siapkan di sini inventory. Tugasnya teman-teman mengisi dulu. Starting awal memang repotnya mengisi seluruh item material atau stok barang yang akan dijual di unit ini. Nah, nama jenis barangnya per item secara detail, kemudian satuannya itu mesti diisi dulu. Setelah itu baru pembeliannya. Nah, pembelian begitu kita isi semen, di sini akan muncul pilihan semen, besi, kemudian seng gelombang. Nah, ketika misalkan di persediaan kita hapus, misal contoh dihapus ya. Dihapus. Nah, di pembelian di sini sudah tidak muncul lagi pilihan, sudah habis, kosong. Jadi sederhana teman-teman. Kemudian kalau setiap ada penjualan, kita masuk di penjualan. Di penjualan juga sama akan muncul sebagai menu pilihannya dari
persediaan yang ada dari barang yang sudah di entry di awal. Nah itu perbedaannya, sehingga teman-teman nanti di lapangan yang khusus unit perdagangan bisa mengontrol berapa persediaan, kemudian berapa sisanya, berapa harga belinya HPP tentunya COGS-nya, kemudian berapa jualnya, dan nanti dia otomatis ke laba rugi harga jual dikurangi harga pokok atau HPP, kemudian lahirlah untung di situ, laba gitu ya. Nah itu perbedaannya, nanti kita jelaskan sedikit bagaimana cara mengisinya. Itu yang kedua bedanya. Jadi kemudian yang ketiga ini sudah saya kasih contoh teman-teman, sudah dikasih contoh penatausan sampai dengan bulan Maret ya. Ini contoh saja, nanti kami sertakan yang kosong masternya di deskripsi, teman-teman bisa download lah. Kemudian yang kedua kami kasihkan juga yang sudah terisi berikut soal, sehingga nanti teman-teman bisa menelusuri mana masuk ke mana di transaksi yang terjadi kan gitu ya. Oke, yang ketiga perbedaannya. Yang ketiga adalah kita bisa mencetak per bulan. Nah ini misalkan sampai dengan Maret ya. Kalau di data awal ini laporan kan sampai dengan 31 Maret 2022. Terus bagaimana kalau kita ingin mencetak per bulan atau dikehendaki misalnya cetak Januari, apakah neraca, laba rugi dan seterusnya laporan semuanya itu juga mengikuti sesuai dengan bulannya dicetak? Iya. Nah kita menggunakan sistem subtotal ya, subtotal. Jadi ini posisi di Maret teman-teman, posisi di Maret 305.205 ya, di aktiva dan pasifnya dalam posisi matching. Kemudian ada surplus 5.205.000 kan gitu ya, ada surplusnya. Nah terus bagaimana kalau kita ingin melihat di bulan Januari saja posisi neracanya seperti apa kan gitu teman-teman? Sederhana, jadi kita masuk di BKU, semua transaksi yang terisi mulai dari BKU, buku bank BUMDesnya, kemudian unit kalau ada di bank unit, kemudian kas unit, sama di inventory pembelian dan penjualan itu yang dirubah. Nah misalnya gini, ini di posisi 1 sampai dengan 3, bulan 1 sampai dengan bulan Maret ya. Nah di paling kiri di BKU BUMDes itu ada bulan, teman-teman buang yang blank, kita pilih Januari saja, yang Februari hilangkan checklistnya gitu. Nah sehingga transaksi hanya di bulan Januari saja. Kemudian lanjut di buku bank juga, takutnya di buku bank ada bulan yang lain. Ya ternyata memang benar, kita buang centangnya, hapus yang bulan Februari, kita tinggalkan yang Januari saja kan gitu ya. Nah kemudian yang hanya terisi, karena ini contohnya hanya di unit 1 yang kita lakukan pengisian simulasi, kita lihat di kas unit 1 ternyata bulan 1 malah nggak ada. Oke, kita hapus saja, Februari Maretnya, berarti tidak ada transaksi di unit 1 di bulan Januari kan gitu ya. Nah kita masuk di pembelian, ingat di pembelian ini kan ada Maret nih, Maret ini kita hapus saja, kita buang checklistnya termasuk penjualan kan gitu teman-teman, karena ini Maret. Nah sekarang kita lihat neracanya. Nah neracanya sudah posisi benar-benar transaksi yang hanya terjadi di bulan Januari, hanya baru ada modal awal dari desa, kemudian belum ada transaksi-transaksi yang lain, baru utang 100.000 pinjam pihak ketiga untuk buka rekening kan gitu. Nah terus bagaimana kalau ingin cetak yang di bulan Februari? Kalau di bulan Februari kita tinggal buka kembali, jangan dihilangkan Januarinya, kita tetap masukkan Februari, kita tambahkan, sehingga nanti ini di bulan Januari sama bulan Februari ya. Oke, Januari sama Februari. Kemudian di buku bank juga sama, Januari Februari ya. Oke, kemudian di kas unit 1 ada nggak itu Februari? Oh ternyata ada Februari, tetapi belum belanja, baru terima transfer, terima modal awal dari BUMDes untuk si unit perdagangan itu. Kita cetak teman-teman, matching, dia belum belanja apa-apa, tetapi sudah terjadi amortisasi atau penyusutan. Kenapa? Karena terjadi penyusutan
atas pembelian inventaris. Oh iya, hampir lupa. Kalau kita sudah ingin mencetaknya, ini kan posisi di Maret nih. Ini juga kita rubah teman-teman. Kita rubah menjadi 28 Februari gitu ya. Nah, gitu. Di ini 28 Februari. Silakan diganti nanti untuk 28 Februari karena nanti pembacaannya di neraca per 31 Mas ini. Nah, ini harus membaca jadi 28 Februari kan gitu ya. Nah, ini posisinya. Kita lihat di neraca unit 1 belum ada transaksi. Baru dari kas unit, kemudian ada hanya sewa. Oke, sewa dibayar di muka sudah ada di bulan Januari. Kas unit 1. Oh maaf, ini ada Februari. Oh iya kan kita sudah di Februari, sudah ada transaksi sewa kan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau Maret? Oke teman-teman, kita ke Maret, masuk di BKU BUMDes, kita checklist juga yang Maret. Kemudian kita kemudian banknya juga sampai dengan Maret, ternyata tidak. Di BK unitnya ini Maret banyak terjadi transaksi. Oke, pembelian, nah ternyata transaksi ada pembelian di bulan Maret gitu ya, sama nah tetap sudah ada transaksi di neracanya juga pun sudah ada transaksi, ada persediaan barang dan seterusnya. Pada intinya untuk mencetak laporan jangan khawatir karena ini satu sistem disediakan untuk 1 tahun anggaran sehingga tersedia semua transaksi dari Januari sampai dengan Desember sampai dengan tutup buku. Tetapi mencetaknya, melihatnya, reportnya di laba rugi, di neraca, kemudian di buku kas itu bisa di view setiap bulannya dan dia menggambarkan posisi per bulan. Nah, tetapi untuk bulan berikutnya tetap menyertakan bulan sebelumnya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana pengisian di kas unit 1. Ini kita jelaskan saja. Nah, kas unit 1 karena sebelum-sebelumnya kita sudah membuat tutorial kaitannya dengan penatausahaan di unit yang lain. Nah, sekarang ini kan khusus perubahan di perdagangan yang ada inventory. Inventory teman-teman karena kita isi dulu apa-apa. Misalnya ini kita kasih contoh hanya 3 jenis barang kan gitu ya. 3 jenis barang, kemudian satuannya wajib diisi. Setelah itu baru diisi pembelian. Pembelian nanti otomatis akan mencari memilih daftar di persediaan di stok yang ada. Nah, kemudian ini pembeliannya, kemudian kuota dibeli. Di sini pada saat kita ingin memasukkan pembelian, nanti ini menjadi harga belinya sesuai dengan nota. Nah, setelah ini diisi per item di input pembelian di kas. Nah, di kas tetap dicatat tetapi sudah total. Nah, misalnya ini ada pembelian di tanggal 1 Maret kan gitu ya. 1 Maret pembeliannya totalnya 182 juta di sini. Nah, di kas unit ini 182 juta. Jadi pembelian tanggal 1 Maret ya, pembelian persediaan barang dagangan. Di kas unitnya hanya mencatat total pembelian, total penjualan, tapi detail barangnya itu di pembelian dan penjualan, detail barang yang terjual karena nanti akan menggambarkan stok tersisa, kemudian berapa HPP dan seterusnya kan gitu. Jadi sederhana. Nah, kemudian begitu juga dengan penjualan. Nah, ketika kita ada menjual di tanggal 10 Maret, ini akan nampak teman-teman stok persediaan yang ada, sisanya berapa, sehingga nanti bisa mengontrol teman-teman di unit barang terjual berapa, dari stok awal berapa, yang tersisa berapa, nanti tinggal stok opening kita jadi tahu kalau misalnya ada barang yang hilang atau apa kan gitu ya. Nah, penjualan juga sama, ketika kita menjual di 10 Maret total penjualan. Nah, total penjualan 102.400, kita masuk di kas, klik di kas. Nah, 102.400 ini yang dimasukkan di BKU-nya, di kas unitnya. Total penjualan kan itu 102.
Kemudian ada beli lagi 76. Ini dari mana? Kita lihat pembelian. Pembelian di tanggal 20 Maret. Ternyata ada transaksi pembelian di 20 Maret. Berapa total beli? Nah, ini totalnya 76 juta. Kita lihat di kas unitnya ada pembelian 76 juta. Itu saja. Nah, nanti di laba rugi satu ya. Laba rugi dia akan menghitung sendiri berapa penjualan omsetnya, kemudian berapa HPP atau COGS-nya, sehingga dapatlah laba kotor kan gitu ya. Nanti dikurangi biaya. Oke, kira-kira begitu teman-teman perbedaannya. Perbedaan antara si BUMDes single entry yang versi 1 dan versi 2.0 ya. Semoga bisa dimakan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman masukkan di kolom komentar. Oh iya, untuk SHU ini hanya digunakan sesuai dengan perbup di kami ya, di Kabupaten Sambas. Kalau misalnya teman-teman ingin merubah atau memodifikasi, sebenarnya ini ada beberapa file atau sheet yang di password, tetapi passwordnya kan sudah kita ceritakan. Nama depan saya, protectnya huruf kapital. Silakan di improve lah kalau misalnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah. Saya kira itu, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan jelas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum.